2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin para pemirsa serta para guru, karyawan, siswa siswi MTSN Malang 2 yang sedang menyaksikan pada perjumpaan persiapan Pondok Ramadan ini. Izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal dengan tema puasa dan kesehatan. Pertama, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan dalam perjalanan waktu hari ke hari ini semua ibadah kita, amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang kedua kalinya, mudah-mudahan yang hari ini sedang mengalami sakit, mengalami musibah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesembuhan dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah manfaat kenapa orang itu harus berpuasa yang ada hubungannya dengan kesehatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu yang sangat pendek, sumu kasiku, berpuasalah agar kita itu menjadi sehat. Jadi sehat itu sangat mahal nilainya para pemirsa semuanya. Ketika kita merasakan sakit di antara anggota tubuh kita, maka di dalam perjalanan ibadah kita, aktivitas kita pasti akan mengalami gangguan, pasti kurang nyaman, pasti kurang sreg, pasti kurang tentram dalam melaksanakan ibadah yang kita inginkan. Oleh karena itu, jaga kesehatan kita. Kesempatan puasa ini adalah kesempatan emas untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang selalu sehat dimanapun saja berada, baik sehat jasmani, sehat rohani, maupun kesehatan sosial. Kenapa kita harus sehat jasmani? Ketika kita ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berikan anggota tubuh kita dalam keadaan sakit. Allah lebih suka kepada orang yang sehat. Allah lebih suka kepada ibadah yang semangat, bukan yang sakit-sakitan. Sehingga nilai-nilai ibadah puasa ini akan memunculkan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, di dalam menjaga kesehatan itu, mari kita simak beberapa konteks tentang bagaimana menjaga tubuh kita menjadi sehat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bagaimana menjaga tubuh kita melalui puasa kita ini, yang mulai tadi mulai pagi kita makan, tentunya harus makanan yang sehat, yaitu pagi hari kita sahur, kemudian berangkat ke masjid selalu dalam keadaan sehat. Tubuh kita diperintahkan oleh Allah sebelum ke masjid, maka kita harus mandi dulu, bersuci, sehingga di dalam kehidupan kita menghadap Allah benar dalam keadaan suci. Jangan sampai Allah itu melihat hamba-hambanya dalam keadaan yang compang-camping alias dalam keadaan yang bau, apalagi kita menghadap Allah. Itu tubuh kita. Kemudian tangan kita,
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala urusan dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah itu memberikan contoh, cucilah kedua tangan kita sebelum dan sudah makan, ya. Cucilah kita saat kita mau tidur, baik tangan maupun kaki, sehingga dalam keadaan kita itu mau tidur, mau makan, mau apapun harus dalam keadaan bersih. Termasuk di dalam puasa ini menjaga makanan dan minuman yang sehat. Yang kedua, rumah kita, semampang kita itu masih diberi kesehatan, jangan sampai rumah kita dalam keadaan semuanya serba semrawut. Karena bersih rumah itu adalah akan menjaga ketenangan dalam beribadah, khususnya kita ini baik ibadah yang bersifat umum maupun bersifat mahdhu atau khusus yang sekarang kita laksanakan puasa itu. Sehingga para hadirin sekalian, para pemirsa, kita ini berpuasa ini hendaklah kita itu selalu menjaga mulai dari tangan, anggota tubuh kita, kaki kita, badan kita itu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Termasuk lingkungan kita. Ketika kita memilih air wudhu, itu ada berbagai macam jenis air. Mana yang kita peroleh air itu apakah suci, apakah tidak suci, apakah airnya itu memang mengandung suci dan tidak mensucikan, atau memenuhi syarat atau tidak. Sehingga kita kemanapun saja kita itu akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hubungan dengan Allah itu nyaman, dan hubungan sosial antara manusia juga dengan manusia lain enak. Kita merasakan bagaimana kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, bahkan kalau kita tidak merasakan bagaimana kita itu puasa itu tidak nyaman, katakanlah kita itu tidak sehat, berarti puasa kita masih kurang sempurna. Puasa asal-asalan, puasa hanya sekedar memenuhi kebutuhan orang lain. Cuma kita itu puasa kalau kita hanya berlama-lama menahan nafas dan minum tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus perhitungkan puasa kita ini. Kalau kita yakin menjadi orang yang beriman, insya Allah Allah akan menghitung segala aktivitas kita. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan didasari dengan keimanan yang kuat. Jadi iman di sini persiapan kita baik lahir maupun batin, sehingga kita itu bisa menjaga bagaimana tingkah laku kita itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahtisaban, maka segala sesuatu kita perhitungkan. Tadi saya katakan bagaimana kesehatan kita, bagaimana persiapan kita, bagaimana kita menjaga kondisi kita, makanan kita, lingkungan kita, semuanya itu pasti akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di musim sekarang ini banyak sekali orang-orang merasakan bagaimana mahalnya kesehatan. Dan kita juga melihat bagaimana orang takut ketika kita kepingin sehat saja harus mengeluarkan uang banyak. Apalagi kondisi sekarang ini juga orang mau periksa ke dokter, mau ke rumah sakit, itu kadang-kadang kita itu takut dengan keadaan kita sendiri, mungkin kita dicap sebagai orang yang kena virus corona. Tapi kita belum yakin bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perlunya kita ini punya imanan wahtisaban. Dan yang terakhir, para pemirsa sekalian, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Insyaallah kalau kita punya iman yang kuat, persiapan perhitungan yang matang, ibadah kita
akan diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada anak-anakku semuanya, ayo berpuasa. Ayo kita ajak saudara-saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita untuk berpuasa ini adalah untuk menjaga kesehatan. Demikian para pemirsa sekalian, sedikit manfaat tentang bagaimana makna puasa di tahun ini, khususnya kita menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.